Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, saya Heri Purnomo, CGP Angkatan 9, dari SMP Negeri 1 Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu S. Sofi Rosmayanti, SPD, MPD. Dan pengajar praktik saya yaitu Ibu E. Rohayati, SPD, MPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya yaitu tujuan dari aksi nyata. Yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu mengenai tolak ukur dari aksi nyata saya, yakni, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah langkah-langkah tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Keyakinan kelas segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu, dukungan yang dibutuhkan. Pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga yaitu orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah saya yaitu di SMP Negeri 1 Kadipaten mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari menuju sore ya Bapak Ibu. Maaf saya ganggu waktu izin pulangnya. Kita berkumpul dulu di sini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang saya terima, materi yang saya terima di CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Terima kasih. Bapak Ibu guru, sebelum ke materi, izinkanlah saya membacakan susunan acara diseminasi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah pemaparan materi tentang budaya positif dari saya sendiri, Heri Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMP
Negeri 1 Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kita yang pertama dengan mengucapkan sama-sama. Untuk acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan pada hari ini Bapak Kepala Sekolah ada acara khusus Kepala Sekolah di tingkat kabupaten ya. Jadi untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah akan diwakilkan kepada Bapak Wakasek kita, Bapak Pipik Taufik SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang saya hormati, kemudian staf TU tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi keluasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu dari kegiatan guru penggerak. Tentunya kita harus memberikan aplaus yang sangat tinggi, yang kemudian sholawat dan salam tentunya kita tujukan pada junjungan Habib wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tentunya kepada kita yang taat dan tunut kepada ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di sini perlu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Heri yang telah melaksanakan atau akan melaksanakan diseminasi atau pemikiran tentang budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat, tentunya di sini salah satu dari guru penggerak yang tadi Pak Heri Romo akan melaksanakan diseminasi dengan kata atau temanya adalah tentang budaya positif. Tentunya kita perlu didorong, perlu dijunjung, diaplaus dengan baik bahwa alhamdulillah di SMP kita ini telah ada beberapa, di antaranya adalah Pak Heri yang akan melaksanakan diseminasi ini. Tentunya saya sebagai atau yang mewakili dari sekolah, kepala sekolah, sangat menghargai sekali, sangat memberikan aplaus, sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah kita memiliki kalau masalah 4 calon guru penggerak di SMP ini. Alhamdulillah kemarin telah melaksanakan beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh calon guru penggerak, dan tentunya kita perlu merasa bangga bahwa ada generasi berikutnya yang akan melanjutkan estafet dari pendidikan di sekolah kita ini. Tentunya kita harus memberikan dorongan yang sangat besar atau memberikan aplaus tadi sudah disebutkan, atau memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka yang tentunya ingin memajukan SMP kita ini. Dan saya atas nama kepala sekolah juga tentunya sangat-sangat berterima kasih kepada guru yang ada di sini. Tentunya kita tidak, terutama bagi saya dan angkatan tua-tua ya, tidak akan selamanya ada di sini. Tentunya ini yang akan menjadi generasi berikutnya, mudah-mudahan kedepannya calon guru penggerak ini dengan ada 4 orang ini bisa lebih memajukan dalam hal segala bidang. Tentunya kita memberikan aplaus yang sangat tinggi kepada mereka. Mungkin itu saja kata dari atas nama sekolah, atas nama kepala sekolah Bunten.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas untuk dikatakan, mungkin itu dari kesalahan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pipik Taufik atas sambutannya menggantikan Bapak Kepala Sekolah yang sedang ada acara. Bapak Ibu Guru, walaupun sudah lumayan sore ya, tapi semoga masih semangat. Oke, tetap semangat. Semangat? Ya, terima kasih. Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai budaya positif sekolah. Di antaranya yang pertama yang akan saya paparkan adalah konsep inti dari budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif, yang pertama yang akan dipaparkan nanti adalah mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi dari konsep-konsep inti budaya positif yang ada di sekolah ini nanti kita akan paparkan satu persatu. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini akan kita paparkan. Nah, dari pemaparan ini kita akan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yang mana Bapak Ibu sendiri mungkin sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ya, ada 6. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus ada kebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dari pembelajaran paradigma ini akan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kan tujuan dari profil pelajar Pancasila ini adalah pembelajaran yang berpusat pada anak ya, pada murid. Nah, jadi untuk mewujudkannya yaitu kita harus berpihak kepada anak ya dalam proses pembelajaran. Nah, terus untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, di sini digambarkan ilusi guru dalam mengontrol murid. Terus ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari ilusi-ilusi ini saya ingin menanyakan beberapa ilusi yang ada di sini kepada Bapak Ibu guru semuanya. Menurut Bois, ilusi guru mengontrol murid itu apakah benar? Bisakah guru mengontrol murid? Bisa. Contohnya gimana, Bu? Jadi apakah murid itu bisa dikontrol oleh guru atau bisa dikontrol oleh dirinya sendiri? Pertama mungkin bisa mengontrol dirinya sendiri, kemudian guru juga bisa mengontrol murid selama berada di sekolah. Ya, bagus sekali, terima kasih Bois, tepuk tangan buat Bois. Ya, jadi kita sering beranggapan bahwa murid itu bisa kita kontrol sesuka hati kita. Sebenarnya yang dapat mengontrol murid itu bukan kita sendiri ya Bapak Ibu, tapi anak-anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Contoh misalnya ketika mengerjakan tugas Bapak Ibu guru, ayo dikerjakan semuanya, ayo dikerjakan. Tapi walaupun kita kontrol, ada nggak anak yang masih tidak mengerjakan? Ya, jadi yang dapat mengontrol murid itu sebenarnya bukan kita ya, jadi justru anak itu sendiri. Nah, di budaya positif ini kita akan belajar
bagaimana cara mendisiplinkan anak. Nah, salah satunya yang tadi, ilusi mengontrol murid. Nah, terus yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya mau bertanya kepada Pak Nana. Pak Nana, menurut Bapak, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu benar atau salah? Ya, salah. Silakan. Kenapa bisa salah, Pak? Pelanggaran nggak bisa. Ya, jadi kita itu, ya terima kasih bagus buat Pak Nana. Kita itu jangan mentang-mentang di sekolah adalah sebagai guru, sebagai orang dewasa. Jadi kita itu mempunyai hak untuk memaksa murid-murid kita ya. Jadi tidak seperti itu. Sebenarnya kita justru di sekolah ini sebagai orang dewasa, kita yang harus membimbing ya peserta didik kita supaya dia bisa berdisiplin atas keyakinan atau aturan yang ada di sekolah. Nah, untuk ilusi ini mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol sebagaimana ilusi yang sudah tadi digambarkan. Nah, di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan teori yang benar itu adalah bahwa kebutuhan kita itu tidak sama ya, tapi kebutuhan kita itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, pada kenyataannya justru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Justru realitanya kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang selanjutnya, dari stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan yang benar itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuannya, walaupun salah pasti ada alasannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang tadi ya yang dicontohkan sama Bu Is, bagus. Nah, realita yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi tidak bisa orang lain yang mengontrol ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, justru yang benar itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, realita yang sebenarnya adalah kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, realita yang sebenarnya adalah model berpikir menang-menang ya. Jadi tujuannya menang-menang. Oke, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya Bapak Ibu, sekarang kita mulai ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini, disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, terus disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, terus sebagai pendidik, tujuan kita tentunya yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita pelajari di sini? Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama itu di sini dicontohkan dari profil pelajar Pancasila, yang mana isi dari profil pelajar Pancasila ini beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaral kritis. Nah, terus dari sini ini dijelaskan ada
IBO Primary Years Program atau PYP. Di sini berisi tentang toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill, yang mana berisi di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, pada modul yang saya pelajari di 1.4 ini juga dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, yang mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup ini contohnya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Sedangkan untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, jadi kita menginginkan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Terus untuk penguasaan, di sini kita menginginkan memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap. Jadi kita juga ingin memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar. Sedangkan untuk kebebasan sudah tentu ya yang kita inginkan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kesenangan. Di sini kita pasti menginginkan hal-hal yang membuat rasa senang ya untuk kita. Di antaranya bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui tentang kondisi anak kita atau peserta didik kita jika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, sebelum ke sana, di sini akan dijelaskan dulu tentang hukum yang biasanya atau bahkan kita juga pernah melakukannya. Nah, yang pertama hukuman. Di sini hukuman itu ada yang tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah. Terus di sini juga hukum di sini berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, terus yang selanjutnya ada hukuman yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor muridnya. Nah, terus dari hukuman tersebut juga ada proses kondisi untuk kesalahan menciptakan bagi murid untuk memperbaikinya. Terus juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, sebelum ke materi selanjutnya tentang hukuman yang dapat kita lakukan kepada peserta didik kita yang tidak menaati peraturan atau keyakinan sekolah, saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak Ibu guru, cik Bapak Ibu pami murang kali aya ngalakukeun kesalahan, biasana ku bapak atau ku ibu sok dikumaha, sok dicarekan, sok disetak, sok diskor atau sok dikumaha. Kayaknya yang cocok Bu Rizka cik pami aya murang kali anu ngalakukeun kesalahan, sok dikumaha ku Bu Rizka. Yang pertama mungkin ditanyakan terlebih dahulu alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan. Terus? Berikan sanksi yang sesuai. Ya, bagus boleh ya seperti itu. Nah, jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, sebenarnya kita ini di sekolah bisa menjadi beberapa
kontrol sebagai guru ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kontrol posisi seorang guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, si guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Si guru tersebut bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Si guru tersebut juga bisa menjadi seorang teman bagi si peserta didik yang melakukan kesalahan. Terus si guru juga bisa melakukan atau menjadi seorang pemantau, dan yang terakhir guru bisa menjadi seorang manajer. Nah, dalam materi ini saya memberikan sebuah contoh kasus anak yang melakukan kesalahan. Contohnya di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika kita menjadi guru sebagai seorang penghukum, di sini si guru itu akan menghukum anak, contohnya disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu namanya tindakan guru sebagai penghukum ya. Terus misalnya kalau tindakan guru sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya dia akan mengatakan seperti ini kepada peserta didiknya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, jadi ketika kita bilang seperti itu kepada peserta didik kita, di sini kita posisi kita yaitu sebagai guru itu jadi pembuat rasa bersalah terhadap anak. Nah, terus yang selanjutnya, ketika kita menjadi teman bagi peserta didik kita, di sini kita misalnya mencontohkan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi ketika kita memposisikan sebagai teman, pasti kita akan seperti ini. Nah, posisi kontrol guru juga bisa sebagai pemantau. Dari kasus ini, kalau sebagai pemantau bisa seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, silakan kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, jadi ketika kita memposisikan sebagai pemantau, jadi akan seperti ini. Terus selain itu juga, nah di sini guru bisa menjadi seorang manajer. Contohnya misalnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Coba kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Nah, jadi posisi guru sebagai manajer ini biasanya seperti ini. Nah, terus di sini saya memiliki beberapa kasus. Misalnya silakan Bapak Ibu boleh menyebutkan kira-kira dari kalimat-kalimat ini posisi kontrol apakah aku di sini sebagai seorang guru. Contoh di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol yang dilakukan oleh guru tersebut sebagai apa? Pembuat. Ya, bagus. Terus ada juga misalnya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol guru tersebut kira-kira sebagai apa? Kamu tidak pernah melakukannya, kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Bu Pila? Pembuat rasa bersalah. Terus di sini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Ayolah lakukan demi Bapak atau demi Ibu ya. Ya, jadi posisi guru sebagai teman. Terus, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, jadi kan dipantau. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, apa sih peraturan, apa sih keyakinan? Oh iya, silakan Ibu Cocok. Ya Pak, saya belum paham apa perbedaannya keyakinan dan peraturan kelas itu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya
peraturan dan keyakinan kelas itu hampir sama ya, tapi memiliki perbedaan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat atau diterbitkan tanpa sepersetujuan pihak yang harus melaksanakannya. Jadi tidak dilibatkan. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas ini merupakan sama peraturan, tapi peraturan di sini merupakan persetujuan yang sudah dilakukan oleh guru bersama peserta didik untuk ditaati. Jadi di sini ada persetujuan, beda halnya dengan peraturan. Ya, Ibu Coco mungkin sudah mengerti ya. Nah, jadi sebaiknya itu kita menyebutkan peraturan kepada peserta didik kita itu jangan peraturan ya, alangkah lebih baiknya dengan cara menyebutkan keyakinan kelas. Nah, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang selanjutnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat, beda halnya dengan peraturan ya Bapak Ibu. Nah, terus yang selanjutnya juga sesuai dengan kondisi kelas kita ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi kelas kita, tentunya kita sendiri yang tahu, makanya di situ ada persetujuan antara kita bersama peserta didik kita. Terus selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sedangkan kalau peraturan kan biasanya tidak dilibatkan ya, cuma ditulis saja peraturan. Nah, sedangkan keyakinan di sini semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu materi tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi ini segitiga restitusinya seperti ini. Nah, nanti akan dipaparkan seperti ini. Apa saja sih yang ada di dalam segitiga restitusi itu? Nah, yang pertama, ketika anak memiliki masalah, jangan kita langsung menjudge tidak benar atau bagaimanapun ya. Seharusnya si anak tersebut kita ajak ngobrol, terus kita harus bisa menstabilkan identitas siswa tersebut. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi si anak tersebut kita stabilkan dulu. Contohnya misalnya seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak juga ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kita stabilkan dulu ya, jangan serta-merta kita judge, kamu salah, kamu gini, kamu itu ya, tapi kita stabilkan dulu. Nah, setelah distabilkan baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kenapa sih dia atau peserta didik kita bisa melakukan kesalahan? Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini, kita validasi dulu ya kesalahan peserta didik kita. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, bisa seperti itu. Terus bisa juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa juga misalnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga misalnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi setelah distabilkan identitasnya, kita validasi dulu ya kesalahan anak tersebut. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan yang tadi. Nah, jadi contohnya misalnya gini, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi kita tanyakan keyakinan dia atas kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, di sini ada contoh dari skenario kasus yang pernah saya buat atas kesalahan siswa, kemudian saya tuangkan dalam bentuk video.
Demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif disusun oleh Heri Purnomo CGP Angkatan 9 dari SMPN 1 Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, Ibu S. Sofi Rosmayanti, SPD, NPD, adalah fasilitator. Ibu E. Rohayati, SPD, NPD, adalah pengajar praktik, dan saya sendiri Heri Purnomo, SPD adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelson Gosen, 1996. Nah, Bapak Ibu, ya di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa skenario yang sudah saya buat ketika melakukan restitusi. Ya, di sini skenario yang kedua, terdapat seorang murid yang bernama Adi, dia selalu membawa HP ke sekolah. Nah, dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah ditetapkannya. Nah, ini skenario kasus pertama, yaitu seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, yang pertama saya panggil untuk berdiskusi ya anak tersebut. Terus setelah diajak ngobrol, saya stabilkan dulu. Nah, jadi saya stabilkan dulu di sini ada tahapan menstabilkan identitas. Saya ajak ngobrol agar dia merasa stabil dulu ya, tidak emosi ataupun melakukan hal yang kurang baik. Nah, jadi setelah itu kemudian saya validasi tindakan yang salah dari siswa saya ini. Saya validasi, ajak ngobrol, ajak sharing. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Terus saya tanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Nah, saya tanyakan keyakinan hal tersebut tentang kesalahan dia yang telah dilanggar, yang telah dia langgar. Nah, jadi Bapak Ibu, sebaiknya ya ketika anak melakukan kesalahan jangan serta-merta kita hukum ya. Jadi kita panggil dulu secara baik untuk berdialog atau berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi tersebut menggunakan restitusi ya lebih bagus. Jadi siswa tersebut memberi tanggapan bahwa dia setelah melakukan kesalahan itu ternyata dia merasa tidak disalahkannya, jadi dia merasa senang karena telah diajak berdiskusi. Nah, terus ada lagi contoh skenario kedua, yaitu seorang anak yang selalu membawa HP ke sekolah dan sering bermain game di kelas, bahkan ketika jam pembelajaran berlangsung. Nah, jadi anak tersebut telah melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Nah, di sini dia anak tersebut ya saya panggil untuk berdiskusi, berdialog kenapa bisa seperti itu. Nah, langkah yang pertama biasa ya kalau menurut restitusi, yang pertama itu kita harus menstabilkan dulu identitas.
Jadi kita stabilkan dulu ya di tahapan pertama. Nah, setelah kita stabilkan, terus kita validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Nah, jadi kita validasi kenapa anak tersebut bisa melakukan atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Setelah itu, terus kita menanyakan keyakinannya kepada anak tersebut atas kesalahan yang telah dia lakukan, keyakinan yang telah disepakati bersama dengan guru. Nah, jadi ketika anak-anak kita atau peserta didik kita melanggar kesalahan ya, jadi kalau diajak berdiskusi itu tanggapan mereka ternyata bagus ya, jadi mereka merasa tidak disalahkan ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dengan pendekatan restitusi yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi murid yang melakukan indisipliner diharapkan membawa perubahan nyata pada sekolah ya. Jadi langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi ini semoga bisa Bapak Ibu lakukan dan terapkan di sekolah kita. Dari contoh pemaparan segitiga restitusi itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan contoh, misalnya ada murid kita yang bersalah, terus tindakan seperti apa yang akan dilakukan. Ya Bapak Ibu, itulah penjelasan dari segitiga restitusi yang saya ketahui ya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau misalnya belum paham. Oh ya, boleh mau pilih ya. Yang pertama Pak, mengenai penyelesaian dalam sebuah kasus, kenapa harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya? Terus terang saya masih belum paham Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Mila yang katanya masih belum paham mengenai segitiga restitusi ini. Ya, jadi gini, dengan kita menggunakan tahapan segitiga restitusi, jadi ketika anak memiliki masalah atau telah melanggar atau melakukan kesalahan, jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak tersebut. Misalnya langsung menghukum dari 10 keliling, tidak seperti itu ya. Jadi anak akan merasa disakiti kalau begitu. Nah, jadi kita gunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi kita panggil dulu anak tersebut ya, misalnya panggil ke ruangan ibu atau ke ruangan BP juga boleh misalnya. Terus kita ajak ngobrol. Nah, dalam ngobrol tersebut atau sharing tersebut ya, kita juga mengikuti tahapan dari segitiga restitusi tersebut. Nah, yang pertama tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu kondisi anak. Mungkin dalam keadaan emosi ya, kalau dia disalahkan sudah pasti akan semakin parah ya, akan semakin sakit. Nah, jadi kita stabilkan dulu emosinya. Nah, setelah distabilkan baru kita validasi ya, validasi tindakan dia kenapa bisa seperti itu. Jadi kita validasi, kita cari kebenaran dari apa yang telah dia lakukan. Nah, setelah itu, setelah stabil, setelah kita validasi, baru kita tanyakan kenapa dia bisa melanggar keyakinan yang telah disepakati. Nah, dari situ
saya juga pas kemarin melakukannya, anak-anak itu ternyata jujur apa yang dia lakukannya. Jadi karena emosinya sudah stabil, terus dia juga telah memiliki kedekatan dengan kita ya, karena kita panggil diajak ngobrol biasa, jadi dia jujur kepada kita. Jadi akhirnya dia sendiri yang bisa menemukan atau memecahkan masalah dia tersebut ya. Seperti itu Bu Pira, mungkin masih ya, terima kasih ya. Nah mungkin bisa, setelah itu mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mengalami misalnya budak abi mah sok pusing urus kenana. Mungkin sering ya kita dihadapkan dengan peserta didik kita yang banyak melakukan kesalahan ataupun tindakan-tindakan di luar perkiraan kita ya. Mungkin ada yang ingin menanyakan atau mempraktekkan misalnya kebiasaan Bapak Ibu ketika anak memiliki kesalahan, atau setelah tahu tentang segitiga restitusi mungkin bisa dipraktekkan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oh ya, Bu Is, bagus sekali ya Bu Is, silakan. Supaya lebih jelasnya mungkin dipraktekkan saja ya Bapak, karena saya juga sering mengalami hal tersebut menghadapi siswa-siswi yang melanggar aturan. Ya bagus ya. Mungkin Ibu Is mau mempraktekannya dengan siapa? Dengan Bu Rizka Pak. Oh boleh ya, yang jadi gurunya Bu Is aja ya, kan yang sering mengalami Bu Is. Nah boleh dipraktekkan, mau di depan atau di sini? Di depan saja ya. Ya, tepuk tangan dulu lah Bapak Ibu untuk Bu Is sama Bu Rizka ya, bagus. Selamat pagi Rizka. Sebentar ya, Ibu panggil. Ibu mau bertanya. Tadi kelihatannya Rizka terlambat ya datang ke sekolah. Gak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar. Ibu juga pernah mengalaminya. Tapi di sini Ibu juga yakin kamu pasti punya alasan tersendiri. Kenapa bisa terlambat, Rizka? Tadi malam saya keasikan Bu main HP, jadi tidurnya malam Bu. Menurut kamu itu tindakan yang bagus tidak? Iya, tidak bagus, sehingga mengakibatkan kamu bangun kesiangan kemudian datang terlambat ke sekolah. Nah, dan terlambat sekolah itu merupakan pelanggaran aturan ya. Iya, kamu melanggar aturan. Menurut kamu peraturan di sekolah itu penting tidak? Iya, kalau menurut kamu penting, kira-kira tindakan kamu ke depannya mau bagaimana? Kedepannya saya berusaha Bu tidak kesiangan lagi, bangunnya lebih cepat. Iya, terima kasih. Betul, jadi nanti ke depannya harus diperbaiki lagi. Jangan main-main HP lagi sampai larut malam ya, supaya ke sekolah nanti bisa datang tepat waktu ya. Belajar yang rajin ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu. Ini contoh berarti Ibu Is di sini dia sudah melakukan sebuah tindakan yang berdasarkan tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Is sama Bu Rizka, bagus sudah melaksanakannya apa yang ada di segitiga restitusi. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Bapak Ibu guru, alhamdulillah ya dari materi-materi tadi yang sudah dipaparkan, sekarang sudah memasuki ke penutupnya. Di penutup ini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab ya.
sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Ya, sudah sampai di penghujung diseminasi kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menambahkan dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi. Mungkin Ibu Dais ingin bertanya atau menambahkan, Bu? Bukan menambahkan, mungkin tadi kan pada saat yang apa teh Pak? Yang Terima kasih Pak Eri. Tadi yang Jojo tanyakan, saya masih belum paham yang perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Apakah keyakinan tersebut sama seperti hanya kita ada kontrak dengan kelas atau kontrak antara misalnya saya pelajar IPA, bagaimana saya dengan anak-anak murid saya membuat kontrak, semacam kontrak misalnya waktunya kuliah IPA harus fasting atau minimal 10 menit pada saat bel. Kalau misalnya kurang dari itu atau lebih dari itu ada konsekuensinya. Ya, seperti itu, Bu. Kontrak. Ya, kontrak. Jadi tergantung dengan guru makhluk. Ya. Ya, terima kasih ya Bu Dais telah menambahkan ya. Ya betul yang dikatakan Ibu. Jadi antara peraturan dan keyakinan itu berbeda ya. Kalau keyakinan seperti yang Ibu tadi utarakan, jadi ada kontrak ya dengan siswa atas keyakinan-keyakinan, atau jadi ada persetujuan antara guru tersebut dengan murid-muridnya. Jadi dua-duanya terlibat. Ya, jadi ada kesepakatan. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Kalau melihat jamnya, ini sudah hampir jam 4 sore, mungkin sudah pada ngantuk. Jadi maaf sekali ya Bapak Ibu, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan tutup acara ini. Dan terima kasih atas waktunya ya, dari yang tadinya sekarang itu harus sudah ada di rumah mungkin ya, karena ini sudah jam 4. Saya ganggu waktunya, jadi masih berada di sekolah. Nah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya ya. Jadi semoga apa yang saya paparkan dan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, dan semoga juga kita bisa menerapkannya di sekolah kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 1 Kadipaten. Ya, sebelum menutup acara kita ini, saya punya sedikit pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, maaf mengganggu waktunya sebentar. Dari hasil diseminasi tadi, hal apa yang sudah Ibu dapatkan dari pemaparan tadi? Iya, baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah setelah kegiatan diseminasi tadi, banyak ilmu yang saya peroleh dari pemaparan Pak Heri. Salah satunya yaitu tentang tindak lanjut ketika anak melakukan suatu kesalahan di sekolah. Dari pemaparan yang tadi dijelaskan bahwa ternyata seorang pendidik itu tidak seharusnya menghukum dan membuat rasa bersalah pada anak yang melakukan kesalahan. Dan seharusnya sesuai yang dipaparkan tadi, seorang pendidik itu harus menjadi seorang manajer yang baik bagi bagi peserta didik begitu. Contohnya, ketika anak melakukan kesalahan, seharusnya seorang pendidik itu yang pertama menanyakan alasan dan membantu peserta didik tersebut mengatasi atau mencari solusi dari kesalahan apa yang diperbuat. Alhamdulillah, insya Allah untuk kedepannya saya sebagai pendidik bisa menerapkan hal tersebut dalam kegiatan di sekolah. Ya, terima kasih ya Bu. Pak Cucu, boleh bertanya sebentar ya, maaf mengganggu waktunya. Setelah Bapak mengikuti diseminasi tadi yang saya paparkan, apa yang Bapak rasakan? Baik, terima kasih Pak Hari. Alhamdulillah ya,
Tadi teman saya yaitu Pak Heri sudah melakukan diseminasi hasil dari pembelajaran calon guru penggerak, sangat luar biasa sekali ternyata. Itu sangat menjadikan inspirasi bagi saya khususnya, karena dalam proses pembelajaran ternyata dari hasil diseminasi tadi banyak sekali hal yang sangat-sangat saya menjadikan ilmu bagi saya, menjadikan satu pembelajaran bagi saya, terutama dalam penerapan budaya positif di lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang saya garis bawahi, terutama di dalam 5 posisi kontrol saya sebagai seorang guru. Di sini saya mendapatkan pengalaman bahwa ternyata di sini posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, juga sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, sebagai seorang guru olahraga, jadi sebenarnya telah melakukan posisi-posisi yang ternyata saya lakukan itu kurang tepat, ya Pak ya, kurang tepat. Contohnya salah satunya ternyata pada saat membaca olahraga, saya sebagai seorang guru olahraga sering melakukan penghukuman kepada anak-anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Nah, setelah saya mengikuti diseminasi ini, ternyata hal yang paling cocok atau di antara 5 posisi kontrol yang suka itu sebagai manajer, dan itu hasil dari diseminasi tadi, hasil dari pemaparan yang Pak Heri sampaikan tadi, saya akan mencoba menggali lagi dan mempelajari lagi tentang posisi kontrol sebagai seorang manajer, dan saya akan menerapkannya pada proses pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cucu. Ibu izin bertanya ya, bagaimana tanggapan Ibu setelah tadi mengikuti diseminasi yang saya lakukan? Alhamdulillah, setelah saya mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Pak Heri Purnomo, saya mendapatkan pencerahan, di mana saya mendapatkan ilmu yang baru. Yang paling menarik adalah salah satunya yaitu tentang penyelesaian tindakan kasus peserta didik itu sendiri menggunakan segitiga restitusi. Itu mungkin Pak salah satu pemaparan saya tentang mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Ibu gini ya, Ibu tertarik dengan segitiga restitusi tadi. Nah, misalkan Bu gini ya, ada siswa yang melakukan kesalahan saat pembelajaran jam Ibu ya. Ibu kan guru seni budaya, misalnya pas nari misalnya pas nari itu ada anak yang berkelahi atau gimana, atau saling menjatuhkan atau gimana, misalnya sampai jatuh atau gimana, apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu tahu tentang segitiga restitusi? Maaf ya Bu ya, saya bertanya seperti ini. Iya, nggak apa-apa. Setelah saya tahu tindakan kasus penyelesaian dengan segitiga restitusi, tentunya saya akan mencoba ya Pak ya, dalam menyelesaikan kasus anak tersebut dengan penyelesaian segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah tadi menstabilkan ya, identitas siswa dulu. Jadi yang kata Bapak tadi paparkan, jadi jangan langsung dicas anak, kamu itu nakal, kamu itu nggak bisa diatur. Karena yang seperti Bapak bilang, kalau kita langsung ngejas peserta didik, anak didik itu akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Itu salah satunya Pak. Jadi distabilkan dulu, terus ditanya validasi ya. Yang terakhir ditanya keyakinan. Seperti itu Pak. Alhamdulillah, berarti Ibu ya, Ibu paham atas pemaparan yang saya berikan tadi. Ibu terima kasih banyak ya atas waktunya. Semoga sehat selalu dan Ibu bisa menerapkannya di sekolah kita tercinta ya Bu. Iya. Sama-sama Pak Heri. Alhamdulillah. Sukses selalu ya Bu ya. Sukses juga buat Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Rabbi, dan tak lupa salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah, saya atas nama Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Heri Purnomo ngasih budaya positif dalam rangka melaksanakan tugas aksi nyata dari CGP Angkatan ke-9. Dalam kegiatan tersebut, harapan kami semoga apa yang tadi disampaikan, yang telah disampaikan oleh Pak Heri Purnomo dalam desiminasi tersebut bisa menjadi suatu masukan, pengetahuan ataupun pengalaman yang bisa dicontoh oleh teman-teman guru yang lainnya. Harapan yang lainnya juga semoga kegiatan desiminasi ini menjadi motivasi, semangat mengajar, semangat dan daripada Bapak Ibu guru untuk senantiasa melaksanakan kegiatan KBM dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Heri Purnomo. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.